It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Malam semuanya, apa kabar? Semoga semuanya well ya. Saya dengan Dr. Yani di sini sebagai background saya sebagai naturopati dokter. Tapi malam ini saya akan membahasnya bukan dari body, sesuai dengan judulnya Your Body Speak Your Mind. Jadi saya akan melihat dari kenapa sih orang itu bisa sakit. Jadi kita sering mendengar ya, kalau misalnya di slide kedua kita melihat body and mind. Next. Body and mind. Nah, dari sini, dari timbangannya kita bisa lihat bahwa kita sering mendengar juga stress kill you faster than the disease. Jadi orang karena stres juga bisa jadi tidak sehat ya. Atau kill you faster ya. Jadi baru didiagnosa dengan quote unquote bahwa penyakitnya dibilang misalnya kalau yang tadi saya cerita misalnya, kalau ngomong bahasa awamnya gini ya, sakit kulit, kalau bahasa umumnya misalnya korengan gitu, kayaknya murahan banget gitu kedengerannya ya. Tapi kalau misalnya kita bilangnya skin problem, skin disease kelihatannya mahal gitu. Nah ini yang harus kita bisa bedakan bahwa sebetulnya arti kata kedokteran itu kita juga harus mengerti. Nah, cuman hari ini saya tidak membahas tentang body, tetapi saya akan membahas kenapa sih orang itu bisa sakit dari pikirannya. Ya, next. Kita semua percaya ya, preventif itu hal yang paling bijaksana. Tetapi seperti kita tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetapi kalau pada waktu kita melakukannya tidak semudah itu. Kebanyakan pasien saya selalu bilang, "Dok, saya punya problem, misalnya preventif gitu ya, tapi selalu dibilangnya bahwa saya nggak mau sakit, tapi tingkah lakunya menunjukkan bahwa tingkah lakunya tuh sakit gitu. Itu biasanya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati selalu menjadi tanda tanya, tapi perilakunya menuju kita sakit. Dan kita juga tahu bahwa kalau good health is a priceless asset ya. Karena kalau waktu kita sakit, kita tidak pernah berpikir yang lain. Kita berpikirnya bagaimana kita bisa sembuh. Nah, juga dengan misalnya yang tadi saya bilang bahwa penyakit itu dimulai sakit dari pola pikir, dari pikiran kita. Karena pikirannya kalau yang kekhawatiran, kecemasan, nah itu diatenin ya,
di attend, jadi mulai menjadi suatu emosi. Next, kalau kita lihat throat ya, yang hubungannya dengan tenggorokan, yang biasanya orang merasa saya nih gatal-gatal, gatal terus tenggorokannya, irritate me gitu. Tapi kalau dicek semuanya tenggorokannya nggak ada masalah. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan apa sih sebenarnya yang nggak mau kita telan realita dalam kehidupan, atau banyak sensi, orang bilang banyak feeling, atau ya yang tadi saya bilang irritate reaction ya. Jadi takut misalnya gini, aduh saya udah kerja tapi saya mau minta naik gaji karena pekerjaan saya udah long hours dan saya kerjanya udah bertahun-tahun. Tapi saya takut. Jadi rencananya mau ngomong cuma sampai ke tenggorokan tetapi tidak dikeluarkan. Nah, ini juga salah satunya kenapa throat menjadi gatal-gatal terus gitu ya. Nah, kedua juga bisa juga kesel, marah, tetapi nggak bisa keluar. Jadi, so you become choked by your own feelings. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, kalau di check up, hasil check up-nya semuanya baik, tetapi keluhannya valid. Itu sih sebetulnya, kalau throat ya. Jadi, biasanya batuk, tenggorokan kering, irritate-nya, gatal-gatal tenggorokannya nggak selesai. Itu ya yang harus kita bisa lihat. Jadi you need to look within. Apa sih sebenarnya masalah kita ini, apa sebenarnya? Itu mind ya. Next. Kita juga melihat di sini kidney ya. Kalau kidney itu kan ada dua. Jadi kalau kidney ada dua, kita akan melihat bahwa selalu pilihannya kiri atau kanan. Benar atau tidak. Ya, jadi kidney kalau kita lihat secara penyakitnya itu biasanya high blood pressure, diabetes, muaranya akan root cause-nya akan ke kidney. Painkiller biasanya ya. Nah, di sini biasanya kalau misalnya hidupnya itu full of choice ya. Jadi concernnya with fear, emotional insecurity, ketakutan, benar atau enggak, selalu biasanya relationship biasanya ya, masculine and feminine energy, takut salah, benar apa enggak. Nah ini biasanya kidney. So biasanya developnya dengan kelihatan biasanya terjadi dengan wanita dengan adanya urinary tract infection, UTI. Ya, jadi infeksi saluran kencing karena sebagai wanita sensitif dan itu dekat biasanya. Jadi dan selalu mau melihatnya kayaknya orang nggak bisa ngertiin kita, tapi kita bilangnya mau di ngertiin, tapi kitanya nggak mau ngerti gitu tentang diri kita. That's kidney. How complex is a kidney? Karena secara organnya sendiri, kidney itu cuma menyaring sebagai saringan terakhir. Jadi apa yang tidak tersaring, dia harus tersaring oleh kidney. That's the kidney works. Ya. Jadi final thoughts on the kidney itu selalu you feel like nggak ada orang ngertiin saya gitu. Ya, next. Kalau sakit kepala ini tadi saya juga discuss dengan di kantor Tri ya. Jadi banyak sekali ya orang yang kena sakit kepala. Kita akan bilang secara general sakit kepala. Sebenarnya sakit kepala ada banyak ya. Mau sakit kepala kiri, kanan, vertigo, muter-muter. Nah, biasanya orang kalau sakit kepala biasanya either worry too much, meragukan diri sendiri, atau stubborn ya. Jadi keakuannya tinggi, egonya tinggi gitu. Jadi merasa righteous bahwa ini gue nih yang benar tuh saya gitu. Tapi bisa juga dengan feeling yang tidak terekspresi. Jadi bawaannya kesel, baperan, apalagi kalau mungkin pekerjaannya itu menyangkut orang ketiga atau situasi kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, ini headaches biasanya. Jadi overwork,
stress between kepala dan pikiran, body atau action ya, desire to control, nah perfeksionis biasanya, atau merasa sepertinya gue ini out of control, that's headache. Jadi kita cuma bisa melihat kalau kita semua mau melihat bahwa sakit kepala itu harus melihat dari inner work ya, so the root cause dari suatu penyakit adalah di inner work. Tapi kebanyakan kita takut kalau melihat diri sendiri. Jadi biasanya kita selalu pointed out keluar. Kalau di immune system, itu kan kita bicara daya tahan tubuh. Jadi core dari semua penyakit biasanya dari daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini kalau saya lihat dari produknya Tri, yang saya suka adalah dari Immune ya. Karena saya melihat bahwa dia ada suatu substance di dalam Immune yang namanya quorum sensing. Yang itu menurut saya is very powerful karena so between cell and cell they can talk each other ya. Jadi kayaknya bisa kenalan gitu. Kalau nggak talk each other dia nggak kenal kan. Dan dia bisa membuat mitokondria kita itu hidup. Nah kalau kita mau membayangkan mitokondria itu apa, kita bayangkan bohlam lampu yang di dalamnya kan ada seperti ada kawat kecilnya. Nah, kawat kecil ini yang biasanya pijarnya ya, yang harus terus nyala. That's what we call mitokondria. Jadi sel di dalam sel. Itu sebetulnya yang membuat daya tahan tubuh kita, immune system kita itu powerful. So the immune untuk orang yang have problem, yang soak, kalau orang sini bahasa umumnya, with the immune system, itu imunenya mungkin harus terus ya. Atau orang yang autoimun, yang orang sekarang banyak sekali bilang, oh saya kena autoimun, tapi kalau ditanya autoimun itu garis besarnya, tapi apa spesifik autoimun? Jadi autoimun itu nama besarnya, tetapi kita masing-masing lain-lain ya. Nah, so the immune system in the mind biasanya akan terjadi kalau kita tuh feel depressed, lonely, jadi kayaknya soak ya, gampang banget gitu kena flu, cold and flu. Nah, biasanya thymus gland kita itu lemah. Itu yang merasa kita, biasanya gini, terjadi kalau kita lagi banyak kerjaan, lagi marah-marah, lagi kesel, banyak masalah. Jadi kayaknya lagi rock bottom banget deh dengan segala macam. Kayak udah jatuh ditimpa tangga. Ya, that's the immune system biasanya jadi low. Coba kita perhatikan kalau kita lagi jatuh cinta, seneng, lagi jalan-jalan, looking forward for the trip, biasanya kita itu lebih nggak soak gitu, sehat aja, feel confidence, we feel better about ourselves. Jadi itu immune system. Jadi immune system itu dilihat dari apa yang dipikir dari pikiran kita. That's how the immune works. Ya, yeah. So immune, that's your first apa ya? That's your first guard ya, pagar pertama. Karena orang yang kena kanker itu biasanya daya tahan tubuhnya udah low sekali. That's how cancer cell is happen ya. Jadi nanti di tanggal 17 saya akan bicara lebih dalam tentang body, jadi juga bisa hadir ya. Next. Jantung ya. Kalau jantung saya memang bicara heart attack. Jadi kalau heart attack itu biasanya heart attack itu serangan jantung, aritmia yang detak jantungnya tidak beraturan ya. Jadi biasanya orang yang kena heart attack itu biasanya belum bisa menerima past life. Jadi dulu itu apa sih yang terjadi waktu kecil, orang tua, situasi kondisi. Jadi terus dipegangin. Jadi sepertinya holding on to pain ya. Itu jadi kayaknya belum bisa move on. Gitu orang bilang ya. Jadi sedih yang sangat dalam. Dan ini menjadi perilaku di dalam relationship itu menjadi prioritas utama. Jadi orang yang jantungnya masalah itu biasanya belum bisa
melihat bahwa kecantikan, kebaikan, kesayangan, atau cinta kasih itu bahwa memang hak setiap manusia. Jadi mereka merasanya either merasa beban atau merasa kayaknya penuh rasa salah ya, atau dengan tanggung jawab yang berlebihan. Atau dia merasa bahwa segala problem yang terjadi itu kayaknya nggak boleh dirasain lagi. So you become numb to yourself. That's how the heart attack represent di dalam kehidupan kita. Karena jantung itu kan nggak bisa berhenti in any second ya. Dia akan bekerja biar kita tidur, kita istirahat, kita ngapain aja, dia harus terus bekerja buat kita ya. That's how the heart working ya. Jadi kita harus melihat bahwa love and beauty in life itu hak semua manusia. Jadi kita nomor satu harus menyayangi diri kita sendiri dulu, baru kita bisa share that love to other people. Next. Diabetes ini menjadi suatu hal yang menjamur ya sekarang dengan gula, dengan istilahnya anak-anak zaman sekarang, dengan pola pikir, dengan segala macam yang mau instan ya. Diabetes itu sekarang menjadi momok ya, menurut saya yang membuat serba salah ya. Bahwa kalau makan manis kita bisa senang, relief dari kita punya stres, atau we are so sad, jadi kita mau makan yang manis-manis. Nah, kalau orang kena diabetes biasanya mengalami duka cita yang sangat dalam. Dan dia itu biasanya grief-nya lama. Ya. Dan sukar menerima kasih sayang atau perhatian dari orang lain. Dan selalu merasanya kekurangan kebahagiaan ya, sweetness. Jadi kalau ngomong bahasa gaulnya kayaknya how to appreciate life ya. Gimana menghargai bahwa untung banget deh baru sepedanya yang hilang tapi kitanya nggak apa-apa gitu. That's how diabetes create ya. Dan biasanya kalau di dalam anak-anak yang sekarang juga banyak, biasanya kita melihat bahwa parents-nya kan konflik, divorce, kematian ya, salah satu parents, duka cita yang sangat dalam yang saya bilang grief, dan feeling you are lost ya. Jadi kayaknya kekosongan itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa diisi oleh siapapun, dan merasa tidak dicintai. Ya, that's one of the why people get diabetes. Ya, diabetes itu muaranya tadi saya bilang memang ke ginjal. Jadi hidupnya tuh selalu memang banyak pilihan. So the obesity itu bisa cause juga diabetes karena kita selalu mau makan yang manis karena kita merasa tidak dicintai. Contohnya gini, kalau kita lagi kesel, dimarahin atau lagi marah atau lagi sensi, coba beli satu potong kue, either brownies, either chocolate chips, either apapun yang kita sukai. Setelah itu pasti kita akan berpikir bahwa we are contribute 50% dari semua yang terjadi tadi. Either kita marah sama anak, atau ada argumentasi dengan orang tua, atau argumentasi dengan spouse. Biasanya 50%. Dan kita akan merasa bahwa, oh ya, sebetulnya gue juga include of the trigger yang terjadi. Ya, jadi sebetulnya gengsi ya, kalau istilahnya aku mau salah. Itu salah satu inability to receive love. Jadi defensifnya itu kencang sekali. Jadi makanya kenapa seneng banget makan yang manis-manis. That's how the diabetes happen. Ya, jadi kita mesti ingat kalau kita lagi seneng makan yang manis, kita harus melihat awareness-nya itu kenapa ya hari ini ada apa dan why. Ya, next.
Next. Ini salah satu topik favorit saya, karena saya memang sekolahnya spesialisasinya di detoksifikasi ya. Jadi konstipasi in the mind. Konstipasi itu kalau bahasa kerennya tuh sembelit, susah ke belakang. Saya selalu suka tanya pasien, kalau anak lagi nggak mau makan, nggak usah ditanya. Tapi anak itu harus ditanya, udah ke belakang belum? Udah BAB belum? Itu yang paling penting. Ya, jadi anak-anak biasanya kalau dipaksa didudukin di toilet, anak-anak itu biasanya feel kayaknya kalau anak nggak mau makan kan kita bisa kita suapin ya, kita cekokin, nggak mau makan obat kita juga cekok, les dipaksa, apalagi tuh semua pokoknya bisa dipaksa. Tetapi cuma satu yang nggak bisa dipaksakan untuk buang air besar. Nah, kadang-kadang anak-anak selalu berpikir, nah, mama gue nggak bisa paksa gue. So, waktu dia di-putting in the toilets, dia feel in the power. Saya nggak mau keluarkan, saya nggak mau BAB. Itu yang create konstipasi di dalam pikiran dia. Jadi holding to the power in the wrong time. Ya, itu salah satunya kenapa anak-anak biasanya konstipasi. Di luar mereka kurang minum. Ya, anak-anak itu biasanya kurang minum. Sama, kalau misalnya kita juga terbawa karena terbiasa, jadi mau kontrol, tapi kontrol yang tidak pada waktunya juga. Perasaan itu, ya. Jadi konstipasi juga. Atau orang yang mau kontrol orang lain, tetapi kan nggak bisa kontrol orang lain, tetapi yang bisa dikontrol adalah diri sendiri. Biasanya orang yang control freak, orang bilang ya. Jadi itu salah satunya, why constipation is in the mind. Jadi bukan, dan kita punya pikiran, the first mind in the brain, and then your second brain adalah di dalam kita punya pencernaan. Jadi sebetulnya detoksifikasi yang paling besar adalah di tempat buang air besar ini, ya, dan kita harus bisa letting go. Jadi biasanya konstipasi terjadi, constipation in your gut, biasanya constipation in the mind. Jadi orangnya kadang-kadang kurang bisa menerima pendapat orang lain. Ya, jadi konstipasi terjadi karena memang ketakutan, ya. Jadi selalu memikirkan yang lebih tidak sukses dibanding yang sukses, ya. Dan biasanya clingy ya. Jadi clingy dalam arti mau yang pasti-pasti aja, gitu, megangin yang pasti. Ya, jadi ini salah satu konstipasi. So kita mesti ingat bahwa konstipasi in the mind usually datangnya karena kita buang air besarnya tidak lancar. Jadi kalau dengan konstipasi ini, kalau menurut saya di produk 3 yang paling the best adalah Purify. Jadi kalau kita minum Purify, biasanya dia mengandung ada Humic-Siale. Humic-Siale ini suatu fiber yang soluble, dan dia itu juga bisa masuk di dalam mitokondria kita, selalu bekerja dalam selular. Itu yang selalu, yang juga jarang ada. How the Purify can works in our body. Nah, kalau saya selalu bilang, bahasannya mobil ke bengkel itu nggak dipakai. Tetapi kita itu human body harus bekerja 24 jam, sangat penting, tetapi kita harus juga melakukan detoksifikasi yang baik. So, Purify is the number 1 yang harus kita konsumsi. Kenapa? Bukan karena masalah konstipasinya saja, tetapi juga karena di dalam Purify mengandung kroloplin, ya. Itu juga yang lebih hebat. Jadi kita bisa melihat hasil BAB kita itu seperti kereta api, ya, memanjang dan tenggelam. Jadi kita akan bahas ini juga nanti di tanggal 17. Jadi di Purify, kalau
problem dengan konstipasi, so purify is a must. Terutama kalau kita juga minumnya terutama tea bag, microplastik, terus pakai kosmetiknya juga yang enggak BPA, SLS free, terus yang enggak BPA free, semuanya dijadikan satu di dalam darah, so you need purify in your life. Ya, it's very important. Yang kedua adalah skin, pembuangan terbesar, ya, kulit kita. Jadi so you have allergic, kita akan melihat dalam kulit. Next. Nah, skin ya, yang tadi saya bilang. Jadi kalau dengan purify, biasanya karena kulit itu pembuangan terbesar di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita merasa kita kulitnya sensitif, ada blemish ya, itu biasa conflicting dengan emotion. Jadi kita nggak ada rasa percaya diri, kita merasanya tidak menyukai even diri kita sendiri. Dry skin juga sama ya. Jadi biasanya tidak mau berkomunikasi, you do not want to see your own feeling. Bahwa feeling emosi yang dirasakan oleh diri kita itu adalah valid. Oily skin, salah satunya juga excess of the emotion, yang biasanya kayaknya nggak bisa melihat bahwa inner pain ya, merasa sakit, so you have the oily on the skin. Acne pasti ya, karena rasa kurang percaya diri, dan rasanya dipik terus sama orang. Kalau orang bilang dibully terus, ya. So you have a depth of emotion. Jadi biasanya skin itu pembuangan detox yang terbesar di kulit kita. Jadi kalau kita ada rash, gatel, biduran, merah-merah, itu artinya the body telling you, speak with you, bahwa, ayo dong taking care saya. Gitu. Jadi kebanyakan orang maunya disupres. That's how is the skin works. Jadi semua yang dirasakan di tubuh adalah valid secara emosi, dan yang kita harus melihat bagaimana baiknya. Ya, next. Obesitas. Saya punya satu pasien ya, kalau cerita baru mencium baunya saja rasanya sudah kayaknya naik 1-2 kilo. Baru mencium bau makanan. Ya, jadi biasanya orang obesitas bukan makannya banyak sekali, tetapi biasanya dia membuat protect ya. Jadi fat yang di building itu kayak seperti benteng, bahwa dia merasa kalau saya gemuk saya tidak feel attractive. Jadi nggak ada lawan jenis yang mau sama saya. Karena berpikir bahwa lawan jenis itu mungkin jadi problem. Ya, jadi that's how the obesitas. Dan ada orang yang sudah diet tetapi juga nggak turun-turun timbangannya. Padahal makannya nggak sebanyak orang yang normal. Ya, jadi food and love itu menjadi koneksi yang sangat dekat. Apa yang kita rasakan dan pada waktu kita build our own self. Gitu. Dan biasanya orang yang overeating karena sudah makan, mereka tidak mau melihat di dalam dirinya itu apa. So you become numb. Apa yang dirasakan di dalam karena lebih melihat makanan yang dimakan dari luar. Dan biasanya juga malu, duka cita yang hidden ya, by layer and layer kayak kue lapis di dalam hidupnya. Sebetulnya orang obesity biasanya mau banget ya kalau mau disayang, dicintai. Tapi juga ada rasa takut untuk mencintai karena takut kecewa, takut kehilangan. So you feel pain. Ya, itu obesitas. Dan dengan Purify bisa membantu banyak. Ya, jadi penerapan nutrisinya itu bisa sempurna sekali. Karena you detox apa yang kita makan dan kita juga bisa less untuk craving makanan yang manis. Next. Summary-nya ini ya. Jadi kalau orang, saya selalu tanya sama pasien, marah dulu atau darah tinggi dulu? Kalau orang bilang tuh marah-marah terus tuh karena darah tinggi ya. Sebetulnya. Jadi orang biasanya you feel anger. Jadi karena anger, jadi tekanan darah tingginya naik.
Jadi biasanya orang yang ada rheumatoid arthritis, heart attack, heart problem, liver itu represent anger, ya. Jadi stroke, ulcer, ya. Jadi itu anger. Jadi lain dengan fear and anxiety. Jadi apa ya, selalu ada ketakutan kan, apa yang akan terjadi dengan saya, apa sih yang akan saya dapatkan, itu sih sebetulnya. Jadi mental illness, panic attack, depression, fobia, heart disease itu datangnya dari fear and anxiety. Jadi kita lebih baik melihat, lebih baik working in your inner work, melihat kita punya feeling itu bagaimana, dan itu semua valid, dan harus dikomunikasikan. Kalau enggak, soalnya gini, feeling itu tidak bisa disembunyikan, lama-kelamaan akan keluar di tubuh, karena sudah dicuekin. Selama ini dicuekin, dan sepertinya lu cuekin gue, nah sekarang keluar di badan. Seperti misalnya cancer di payudara, ya, ada lam di payudara, kanker usus, karena serangan jantung per hari ini tidak pernah turun, gelarnya tetap nomor 1, ya, heart attack. Kedua, colon cancer juga tidak pernah turun, gelarnya tetap juara 2 per hari ini, ya. Nah, ini sebetulnya terjadi karena kita mencuekkan, ya, pikiran kita sampai penyakit ini bergulung-gulung dan akhirnya keluar di permukaan. Itu yang kita rasakan, kenapa kita ada sakit di dalam tubuh. So, what we call your body speak your mind. Jadi kita harus melihat ada apa sih sebetulnya di diri kita selama masih hal yang kecil-kecil. Ya, jadi jangan tunggu, karena cancer itu tidak ada yang tiba-tiba. Cancer itu dari kata-kata karkinos, ya, cancer kayak bintang cancer. Jadi tidak berbahaya selama dia itu kalau tidak menjalar. Berbahaya kalau dia itu mulai menjalar kayak kepiting. Cancer itu kan logonya kepiting. Jadi kita harus mau melihat who we are secara lebih dalam kepada diri kita. Jadi kalau nunjuk itu kan keluar 1 ya, tapi ketiga itu sebenarnya ke diri kita. Next, I think this is my final slide ya. Nah, jadi kalau untuk yang mau kenal dengan saya, jadi bisa datang tanggal 17 hari Sabtu ya, jam 11 sampai jam 1. Bagaimana kita bicara tentang detox in the modern living, akan diadakan secara offline dengan saya. Jadi kita bisa melakukan tanya jawab di sana, belajar lebih dalam ya. Apa sih sebetulnya, bukan di dalam religious aja ada dosa, tetapi di dalam kesehatan juga ada ya, yang saya sebut 5 dosa putih. Nah, sebetulnya untuk merubah pola hidup itu mudah. Cuma tinggal bukan menghindari, mengurangi yang namanya 5 dosa putih. Jadi saya betul-betul looking forward untuk kita belajar bersama-sama, karena sesuai dengan gelar saya dokter, artinya dokter itu mengedukasi. Gelar kata aslinya docere is not to treat but to educate. Jadi saya tidak bisa menyembuhkan pasien, but you yourself can heal yourself dengan cara yang benar. Karena tugasnya dokter adalah mengassist. Ya, jadi hari ini seminar saya hari ini, so I looking forward to see you on Saturday ya di Tree Office jam 11. Nanti kita bisa cicat di sana lebih banyak. Terima kasih telah mendengarkan saya. My next slide adalah kita harus mau merubah dari dalam ya. When things change inside you, so things change around you. Jadi semua mulai dari dalam. Nggak bisa ngarepin dari luar. So inside is very important. Terima kasih dan sampai ketemu hari Sabtu ya. Thank you everyone. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3.
It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.